Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya, Kita sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan tubuh batal, wudunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali Allah berikan kesempatan kepada kita untuk kembali bersua dalam salah satu program kesayangan kita bersama, tentunya program live interaktif Bekal Muslim, fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafidhahullahu Ta'ala. Beliau merupakan wakil ketua sekaligus anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Ahli Irsyad. Dan insya Allah kita akan menemani kebersamaan Anda kurang lebih dalam 1 jam mendatang. Dan nantinya kami akan bacakan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Dan juga kami akan berikan kesempatan kepada seluruh pemirsa untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami melalui layanan telepon yang kami buka di 0331 544 6087, dan Anda juga bisa menghubungi kami melalui telepon WA di 0821 7000 6087. Dan alhamdulillah pemirsa, pagi hari ini telah hadir bersama kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA di studio Fatwa TV Jember. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban bikum. Ahlan bikum Ustaz. Bagaimana kabar antum Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Sepekan genap kita Ramadan ya. Iya betul Ustaz. Sudah masuk ke hari ke-7. Ke-7 betul. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan jadwal kita berubah di pagi hari ini Ustaz. Iya alhamdulillah. Semoga tidak pada tidur. Masya Allah ya Ustaz. Semoga lebih semangat di pagi hari ini Ustaz. Insyaallah. Dan jazakumullah khairan Ustaz atas kesempatan dan waktunya pagi hari ini. Barakallahu fikum Ustaz. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar, alhamdulillah kita akan simak dan dengarkan bersama satu untayan nasihat pembuka yang akan membuka live interaktif kita pagi hari ini. Tentunya akan disampaikan langsung oleh Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafidhahullah Ta'ala. Baik, silakan Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah sampai pada hari ke-7 di bulan Ramadan. Atau mungkin bagi sebagian kaum muslimin ini adalah hari ke-8 bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa atas kaum muslimin dan bahkan umat-umat sebelum kaum muslim, sebelum umat Islam. Allah memberikan alasan kenapa umat manusia harus berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian. Niscaya dengan berpuasa kalian semua akan menjadi orang yang bertakwa. Subhanallah. Ya, takwa yang itu merupakan mimpi dan cita-cita semua kita. Kita semua ingin menjadi orang yang bertakwa. Karena dengan menjadi orang yang bertakwa, amalan akan diterima, dosa akan diampuni. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang Allah terima amalannya hanyalah dari orang-orang yang bertakwa. Namun kita setelah berpuasa, ada yang telah berpuluh-puluh tahun berpuasa. Setiap tahun berpuasa. Rasa-rasanya hidup kita, diri kita biasa-biasa saja. Tidak terasa perubahan yang fundamental, perubahan yang betul-betul signifikan dalam kehidupan kita. Apa gerangan yang menjadikan puasa terasa hampa, hambar, seakan-akan sebelum dan setelah puasa biasa-biasa saja. Ketahuilah salah satu biangnya ikhwatul iman bahwa dengan berpuasa sejatinya Allah Subhanahu wa taala ingin menumbuhkan kesadaran dalam diri kita akan
adanya perbedaan antara kebutuhan yang itu dihalalkan dengan hawa nafsu yang itu diharamkan atau minimal Islam memberikan warning, peringatan agar kita waspada darinya, dan dengan perbuatan yang nyata-nyata haram. Ada 3 level yang seringkali luput kita cermati, kita indahkan. Kebutuhan manusia terhadap makan dan minum. Alhamdulillah, Ramadan membuktikan bahwa makan 2 kali tidak binasa. Ramadan membuktikan bahwa apa yang Anda butuhkan dengan apa yang Anda mampu lakukan itu ternyata sangat berbeda. Apa yang Anda butuhkan terhadap makan dan minum digambarkan dalam sabda Nabi SAW, yakfi ibnu Adam luqaimatun yuqimna sulbahu. Sejatinya berbicara kebutuhan makan dan minum, manusia itu hanya butuh beberapa suap saja yang dengannya kita bisa hidup sehat, tegak punggung kita, tidak terjadi penimbunan gizi makanan. Namun fa in kana la mahala, kalau memang nafsu itu menggebu-gebu, masih berselera untuk makan, maka Nabi memberikan penjelasan fa thuluthun lit-ta'ami, maksimal sepertiga kantong perut kita untuk makan, sepertiga lagi untuk minum, dan sepertiga lainnya disisakan untuk rongga bernapas. Karena antara lambung dengan paru-paru itu berbagi ruang di dalam tubuh kita. Tatkala perut kita membesar karena penuh dengan makanan, minuman, maka apa yang terjadi? Ruang di rongga badan kita akan menyempit, sehingga paru-paru kita yang mengembang dan mengempis akan kehabisan ruang. Anda pun akan susah bernapas. Belum lagi kalau dipikirkan tentang kebutuhan akan asupan gizi, ketika perut kita betul-betul dipenuhi dengan makanan saja, minum pun tidak lagi tersisa ruang untuknya, maka sudah bisa dipastikan apa yang Anda masukkan dalam tubuh Anda terlalu jauh dibanding apa yang Anda butuhkan. Karena itu terjadi penumpukan, ada kolesterol, penumpukan lemak, penumpukan gula, dan lain sebagainya. Apalagi bila ternyata Anda bandingkan apa yang bisa Anda makan dengan apa yang Anda dambakan untuk bisa dimakan. Di siang hari Anda seakan ingin menyantap semuanya. Makanya ketika mempersiapkan hidangan buka puasa, Anda mempersiapkan sebanyak-banyaknya. Walaupun faktanya tidak semuanya bisa Anda makan. Tidak semuanya kuat untuk Anda masukkan dalam perut Anda. Sehingga ada 3 level antara kebutuhan fisik, apa yang mampu kita makan, yang sering dikenal dengan batasan kenyang. Dan yang ketiga, nafsu, selera, yang ternyata jauh berlipat ganda dibanding apa yang sejatinya kita butuhkan dan apa yang sejatinya mampu kita makan. Nah, puasa mengajari kita bahwa dalam urusan makan dan minum, menyalurkan hawa nafsu, apa yang selama ini biasa kita lakukan dengan standar puas, standar kenyang, itu adalah pola-pola yang tidak dibenarkan dalam Islam. Itu adalah salah satu alasan kenapa puasa kita hambar. Karena walaupun kita berpuasa, tetapi budaya makan hingga kenyang, minum hingga kenyang, makan hingga puas. Bahkan bukan sekedar puas, makan sampai tidak lagi doyan, tidak lagi mampu makannya. Ini adalah salah satu hal yang menjadikan ibadah puasa kita terasa hambar. Padahal salah satu substansi tujuan, hikmah dari disyaratkan puasa adalah pengendalian diri. Namun seringkali kita lupa untuk mengendalikan diri, terlebih ketika matahari telah terbenam. Betul-betul seringkali kita luput. Malam seakan-akan kita jadikan diisi dengan makan minum. Dengan dalih
mumpung halal. Ya, betul. Makanan itu halal, tapi tatkala Anda lupa bahwa halal bukan hanya dilihat dari apa yang Anda makan. Halal juga dilihat dari porsi, jumlah, kadar yang Anda makan. Tidakkah Anda ingat sabda Nabi SAW, "Kul washrab walbas watasaddaq min ghairi sarafin wala makhilah." Silahkan kau makan, minum, berpakaian, bersedekah selama dalam melakukan aktivitas-aktivitas tersebut Anda tidak terjatuh dalam saraf, berlebih-lebihan dan berbangga-banggaan. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Allah SWT berfirman, makanlah kalian, silahkan minum kalian, namun jangan sekali-kali kalian terjatuh dalam perbuatan saraf, berlebih-lebihan. Nah, pengendalian terhadap kebutuhan, membiasakan, menumbuhkan pola hidup yang sesuai dengan nilai-nilai takwa, bahwa kita menggunakan, mengambil, memanfaatkan dunia ini seperlunya, bukan sepuasnya, bukan sebanyak-banyaknya, bukan semampu kita. Kalau semampu kita, maka kapan lagi kita bertakwa? Kapan lagi kita menjalankan ketaatan kepada Allah? Kapan kita hidup dengan standar dan gaya yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah? Karena itu marilah kita rubah pola hidup kita. Di bulan Ramadan kita rubah budaya makan dan minum kita. Kemudian kita memperlebar lagi budaya ibadah kita. Kita rubah lagi budaya kita berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Di bulan Ramadan kita begitu peduli, kita begitu empati dengan saudara-saudara kita yang berpuasa. Makanya banyak dari kaum muslimin yang berbagi takjil, yang berempati dengan orang-orang yang berpuasa namun ketika maghrib tiba belum mempunyai makanan yang dia santap. Dan kebutuhan makan ini bukan hanya di bulan Ramadan. Maka semoga Ramadan ini betul-betul merubah dan menjadi gaya hidup kita, bahwa kita hidup memenuhi kebutuhan, bukan memenuhi semua kemampuan kita. Umar bin Khattab mengatakan, kafa bil muslimi sarafan an ya'kula kullama yashtahi. Cukup sebagai bentuk saraf, berlebihan adalah ketika Anda berselera, Anda bernafsu dari sesuatu, terus Anda santap hingga puas. Ini adalah bentuk kesarafan, bentuk israf. Allah Ta'ala. Ustadz, Masya Allah, syukron atas satu untayan nasihat pembuka yang telah disampaikan. Jazakumullah khairan Ustadz. Masya Allah, barakallahu fikum. Pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi satu untayan nasihat yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Baik pemirsa Fatwa TV dan para pendengar, alhamdulillah telah terhubung bersama kita ada penelpon pertama pagi hari ini, Ibu Ajeng di Surabaya. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu, satu pertanyaan singkat. Iya, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, mau tanya Ustaz tentang waris. Baik. Baik. Halo Ibu. Nampaknya sinyalnya lemah. Ya. Kak Ustaz. Ya. Itu tolong diulang Ibu. Itu dapat uang juga. Maaf ya. Ibu, tolong diulang. Tadi suaranya terputus. Ya. Oh ya. Nenek saya dapat pensiunan ya Ustaz. Baik. Terus nenek saya meninggal, dapat uang duka dari Taspen Ustaz. Ya. Itu termasuk waris atau bukan Ustaz? Baik. Ya, sudah cukup Ibu. Kalau jika waris kan dibagi secara hukum waris ya Ustaz. Betul, ya. Kalau bukan itu dibaginya bagaimana Ustaz? Baik Ibu. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu Ajeng di Surabaya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik, hidayah kepada Ibu Ajeng, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Definisi waris menurut para ulama adalah semua harta dan hak yang dimiliki oleh si mayit. Maka harta dan hak itu berpindah kepada ahli warisnya. Nah, taspen itu
adalah hak yang diberikan kepada pejabat atau pegawai PNS. Kapan? Ketika dia meninggal sebagai santunan tabungan simpanan pegawai negeri. Sehingga itu sekali lagi itu adalah harta sejatinya, harta yang dimiliki oleh pegawai negeri yang hanya dicairkan kepada yang bersangkutan ketika dia meninggal. Tentu yang mengambil dan menggunakannya siapa? Ahli warisnya. Maka tidak diragukan bahwa taspen termasuk bagian dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit, sehingga harus dibagi sesuai dengan hukum waris kepada seluruh ahli waris yang ada. Wallahu ta'ala. Jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan, Masya Allah. Semoga jawaban tadi bisa menjadi pemahaman ya bagi yang bertanya tadi, Ibu Ajeng di Surabaya, dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak pagi hari ini. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, sebagai informasi kepada seluruh pemirsa dan para pendengar bahwa jadwal di bulan Ramadan ini ada sedikit penyesuaian, tetap dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, mulai dari pagi, siang dan juga sore. Dan sebelumnya kami akan sapa terlebih dahulu para pendengar yang sedang menyimak live interaktif kita pagi hari ini melalui relay radio yang tergabung di dalam RTVC, diantaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Barakallahu fikum, dan kami kembali mengundang seluruh pemirsa dan para pendengar untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami pagi hari ini melalui layanan telepon yang kami buka di 0331 544 6087. Dan juga Anda bisa menghubungi kami melalui telepon WA di 0821 7000 6087. Dan alhamdulillah kembali telah terhubung bersama kami pagi hari ini. Ada penelpon kedua, ada Pak Bayu di Pekanbaru. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Bayu, satu pertanyaan singkat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Baik, Bapak. Ustaz. Mufiq Barak. Izin tanya, Ustaz. Saya ini seorang dokter, Ustaz. Ya. Seperti untuk Ma'isyah ini, Ustaz, untuk pekerjaan di mana ada organisasi profesi yang menurut peraturan yang sudah lagi tidak berlaku, harus sebelum praktek kita butuh surat rekomendasi. Dan untuk surat rekomendasi itu harus mesti daftar sebagai anggota, yang ada butuh dana pendaftaran. Nah, sebagai syarat untuk mendapatkan surat izin praktek, Ustaz. Ya. Nah, saya punya dana syubhat, Ustaz. Yang dulu rekening itu ana pakai kalau ana yakin sudah ana audit dulu sebelumnya. Namun sampai sekarang tuh belum terpakai. Dan ana rasa untuk status anggota ini, Ustaz, apa yang ana dapatkan tuh nggak ada kayak Ustaz, hanya untuk iuran aja gitu, Ustaz. Maksudnya bukan seperti gaji gitu, Ustaz. Gaji kita dapat dan ini untuk kita gunakan untuk nafkah dan lain-lain, Ustaz. Kalau untuk pendaftaran ini ana rasa sepertinya tidak ada yang ana dapat gitu, Ustaz. Hanya status anggota saja. Bolehkah ana pakai dana syubhat? Baik. Terus pertanyaan kedua boleh, Ustaz? Ya. Untuk solusi dari kapitasi BPJS di layanan primer. Kan kita tahu bahwa hukumnya gharar. Dan bagaimana solusinya, Ustaz? Kita tahu itu nggak ada tim auditor untuk dari BPJS untuk mengaudit status gharar itu, Ustaz. Ya. Nah, jadi bagaimana untuk kita yang mengambil untuk yang kita yang halnya aja saja. Baik. Yang gharar kita selisih itu bagaimana? Ya. Solusinya. Baik Bapak.
Sudah cukup? Nah, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Pak Bayu ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik, hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Rasulullah SAW bersabda, al-halalu bainun wal haram bainun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Baik halal karena fisiknya, halal karena cara mendapatkannya. Maka semua itu telah dijelaskan baik dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah Nabi SAW. Wa bainahuma umurun mustabihat. Antara yang halal dan yang haram itu ada area yang remang-remang. Tidak jelas-jelas halal, namun juga tidak nyata-nyata haram. Kenapa? Bisa jadi karena fisiknya, bisa jadi karena cara mendapatkannya. Cara mendapatkannya tidak murni karena unsur ridho sama ridho, rela sama rela. Ada cara-cara yang kalau itu ketahuan maka bisa jadi rela, bisa jadi tidak. Maka ini termasuk harta syubhat. Dan Nabi SAW telah memberikan solusi arahan bagaimana sikap yang benar ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang tidak jelas-jelas halal ataupun tidak jelas-jelas haram. Faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa ridhihi. Siapapun yang dengan sadar berusaha menghindari hal yang syubhat, baik syubhat karena fisiknya bercampur antara yang halal dengan yang haram, daging sapi dengan daging babi, tidak jelas mana yang daging sapi, mana yang daging babi, maka solusi paling bijak adalah ditinggalkan agar kita selamat. Ataupun syubhat karena cara mendapatkannya tidak seutuhnya didasari rela sama rela, ada unsur gharar, ya. Maka dalam kasus semacam ini ditinggalkan itu lebih baik. Nah, penggunaan harta haram ataupun harta syubhat untuk kepentingan personal kita, baik untuk bayar iuran, untuk membayar misalnya preman dan sejenisnya, maka semua itu adalah bentuk dari pemanfaatan secara personal. Kenapa demikian? Karena manfaatnya, untungnya, kegunaannya kembali kepada kita. Kita adalah yang pertama kali merasakannya, yaitu mendapatkan pertama misalnya keanggotaan, kedua kita aman dari gangguan, digunakan untuk bayar listrik atau tagihan macam-macam, itu ya sama saja manfaatnya kembali kepada kita pertama kali. Beda halnya ketika kita salurkan kepada kaum fuqara masakin dengan niat takhallus, dengan niat berlepas diri dari harta yang tidak jelas, maka bisa jadi kita mendapat manfaat berupa dianggap sebagai orang yang baik, suka menyantuni. Walaupun kita tidak berniat untuk bersedekah, tapi niatnya adalah membuang sampah. Tapi betapa banyak pemulung yang merasa manfaat, senang datang ke rumah kita memulung sampah yang kita buang, karena banyak barang limbah yang mereka bisa komersialkan, mereka bisa daur ulang. Maka ini manfaat perdananya adalah didapat oleh yang mendapatkannya, kaum fuqara masakin. Maka saran saya, harta-harta yang tidak jelas kehalalannya lebih baik Anda salurkan, tidak Anda manfaatkan untuk membayar iuran apapun ataupun kepentingan Anda apapun yang lainnya. Ya. Kemudian yang kedua, hari ini skema kerjasama antara lembaga ataupun badan usaha atau pusat-pusat pelayanan kesehatan dengan BPJS, demikian pula tenaga kesehatan nakes ya dengan BPJS, itu boleh dikata suatu hal yang telah diwajibkan oleh pemerintah. Pemerintah mengharuskan pusat-pusat layanan kesehatan, tenaga medis untuk menerima layanan BPJS. Apalagi ketika kita bekerja di sebuah pusat layanan kesehatan, baik itu klinik atau rumah sakit, puskesmas atau apapun namanya. Maka mau tidak mau kita hanya menjadi pelaksana. Tentu ketika kita sebagai pelaksana saja berbeda dengan tatkala kita memiliki opsi untuk menerima atau menolak. Tapi tatkala opsi itu tidak ada, kita hanya diwajibkan berjalan, maka ya sudah, itu bukan lagi tanggung jawab kita. Kita hanya bisa memberikan masukan, kita hanya bisa menyalurkan aspirasi atau saran, selebihnya itu tanggung jawab pengambil kebijakan.
Maka sebagai tenaga medis yang bekerja dalam lingkungan semacam ini, ya bismillah tawakkal 'ala Allah, berusaha memberi layanan yang terbaik, berusaha memberi layanan secara transparan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, dan kita tidak merekayasa laporan ataupun penggunaan alat atau obat yang tidak sesuai dengan fakta. Berusaha untuk sejujur mungkin. Selebihnya itu tanggung jawab para pengambil kebijakan, bukan tanggung jawab kita sebagai objek dari berbagai macam kebijakan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, syukron Alhamdulillah. atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga dapat dipahami dari pertanyaan Pak Bayu tadi di Pekanbaru, dan juga semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak pada pagi hari ini. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kembali telah terhubung bersama kita bersama. Ada penelpon ketiga, Ummu Yodi di Pekanbaru. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ummu Yodi pertanyaannya. Iya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustadz. Ya. Begini Ustadz, apa hukumnya pekerjaan sebagai afiliator Shopee, TikTok? Terus apa bedanya dengan marketing seperti marketing properti dan lain-lain? Ya, sudah cukup Ibu? Itu aja Ustadz. Baik, Syukron, Ibu. jazakallah khairan. Assalamualaikum. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ummu Yodi. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ummu Yodi, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Afiliator atau calo atau broker atau agen atau yang lainnya itu sejatinya adalah orang-orang yang menjalin hubungan kerjasama secara formal ataupun informal. Tapi mereka jelas memiliki hak, memiliki kewenangan untuk turut memasarkan atau mencari konsumen. Nah, karena ini skemanya adalah wakalah bil ujrah, perwakilan yang ada komisi baik nilai yang fix, dapat sekian rupiah, ataupun dalam bentuk persentase dari nilai barang yang terjual. Maka syarat pertamanya adalah transparansi hak dan kewajiban. Apa haknya dan apa kewajibannya, semuanya harus jelas. Kemudian yang kedua adalah jujur. Jujur, jangan mengesankan sebagai pemilik, tapi sampaikan saya sebagai afiliator atau sebagai broker atau sebagai perantara, agen, bukan sebagai pemilik. Sebagaimana sampaikan dengan jujur pula kriteria barang sebagaimana Anda ketahui dan harga barang sebagaimana yang disepakati antara pemilik barang dengan afiliator. Apakah afiliator harus menawarkan sesuai dengan harga tertentu atau boleh memarkup harga sesukanya. Kewenangan perwakilan itu dibatasi dengan kesepakatan. Kemudian di antara hal yang patut diluruskan dari sistem praktek-praktek afiliator yang ada, seringkali akad antara pembeli dengan afiliator seringkali ada hal yang kurang transparan. Ya, kurang transparan. Kenapa? Karena afiliator terlalu berambisi untuk bisa memasarkan, untuk bisa menjual, padahal ternyata barang yang disampaikan itu atau deskripsi barang yang disampaikan tidak sepenuhnya sama dengan apa yang pada saat transaksi dan diserah terimakan kepada konsumen. Baik berkaitan dengan warna, berkaitan dengan seri dan lain sebagainya. Ya, seri barang ataupun model barang, merek barang. Kadang kita mendeskripsikan barang yang kualitasnya tinggi, padahal yang kita miliki barang KW. Yang barang yang dipasarkan barang KW, bukan barang yang ori. Nah, ini bentuk-bentuk penipuan ya. Seringkali afiliator, broker itu dia tergesa-gesa, dia terburu-buru, yang penting dapat komisi. Ya, urusan puas tidak puas, jujur tidak jujur tidak penting.
telah menjadi rahasia umum para marketing seringkali menyampaikan keterangan yang tidak sama dengan yang di lapangan. Ya, tim promosi tidak sama ya dengan apa yang nanti di saat transaksi. Nah, ini tidak dibenarkan karena dalam perniagaan Islam Nabi memberikan satu prinsip, fa in sadaqa wa bayyana. Dua orang yang bertransaksi itu ketika dia berkata jujur dan transparan, burika lahum fi bai'ihim, Allah berkahi transaksinya. Namun tatkala keduanya bersikap curang, menipu, tidak transparan, tidak jujur, fa in kadzaba wa katama, berlaku dusta, menipu dan menutup-nutupi, ada sesuatu yang tidak disampaikan, sengaja tidak disampaikan padahal itu penting. Agar apa? Agar segera close penawarannya, segera terjadi transaksi. Maka praktek semacam ini akan menjadikan keberkahan transaksi antara mereka hilang. Allah hilangkan, Allah hapus keberkahan transaksinya. Kenapa? Karena tidak jujur, tidak transparan. Ya, sehingga disebut afiliator atau disebut broker atau disebut marketing atau apapun namanya, semua itu bertindak mewakili atas kuasa dari pemilik barang, sehingga harus transparan, jujur dan mengindahkan batas kesepakatan antara pemilik barang dengan afiliator ataupun broker. Wallahu ta'ala alam. Baik, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Semoga jawaban tadi bisa memberikan pemahaman bagi yang bertanya khususnya, dan kembali bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah pemirsa Fatwa TV dan para pendengar, kembali telah terhubung bersama kita pagi hari ini. Penelpon keempat ada Abu Adam di Balikpapan. Fatwa TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak, satu pertanyaan singkat. Nah, Ustaz, mohon izin bertanya tentang hukum seseorang yang berhaji atau umroh, yang dananya itu asalnya menggunakan dana utang, atau di beberapa travel juga menyediakan jasa cicilan, Ustaz. Itu gimana hukumnya, Ustaz? Baik. Nah, barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum wa athabakumullah kepada Abu Adam yang di Balikpapan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Secara prinsip, hutang piutang itu adalah satu akad yang halal. Baik hutang untuk konsumtif, kebutuhan makan, minum, ataupun untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Maka secara prinsip pula bahwa berhaji, berumroh dengan pembiayaan, dengan dana talangan, ataupun membeli rumah dengan dana talangan, membeli barang dengan dana talangan, itu secara prinsipnya boleh. Hanya saja pada turunan akadnya itu yang perlu diwaspadai. Karena bisa jadi ada bunga denda keterlambatan pertama. Dan kedua, akadnya melibatkan tiga pihak. Ada penyandang dana, ada travel, biro perjalanan haji dan umroh, dan ada konsumen. Sehingga pihak ketiga penyandang dana itu hanya nalangi dan kemudian meminta bunga. Ini tidak dibenarkan. Namun ketika akadnya itu hanya dua belah pihak, biro perjalanan haji dan umroh memberikan keleluasaan kepada siapapun yang ingin berhaji atau berumroh dengan pembayaran berjangka selama tempo waktu yang disepakati, maka boleh-boleh saja, karena ini adalah jual beli jasa, layanan ya. Akad haji dan umroh itu objeknya adalah layanan, jasa. Nah, walaupun di sana ada barang, ada makanan, akomodasi, tapi mayoritas objek akad dalam haji dan umroh itu adalah layanan, jual jasa. Maka kalau objek jual jasa ataupun bahkan jual barang pun dengan skema pembayaran berjangka itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Asalkan apa? Asalkan tidak ada tadi ya bunga. Ketika pada saat nanti cicilan telat tidak ada dendanya. Yang kedua,
betul-betul dipastikan tidak ada pihak ketiga. Karena bila kemudian pembiayaan itu dilemparkan kepada pihak ketiga, sehingga pihak ketiga lah yang akan meminta cicilan, menerima cicilan, maka berarti pihak ketiga ini menalangi, menghutangi, dan kemudian mendapatkan keuntungan, dan itu adalah riba. Kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Dan yang paling penting di antara yang perlu diingat bahwa seharusnya sedianya orang yang menunaikan ibadah itu bercermin dengan kapasitas dan kemampuan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Artinya Allah punya hak atas setiap manusia untuk berhaji, berkunjung ke bait, yaitu Baitullah. Atas siapa? Siapa yang punya kewajiban menunaikan haji ataupun umrah? Man istata'a ilaihi sabila, orang yang memiliki kemampuan, ya, kemampuan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Nah, kalau ternyata dari penghasilan, dari aset yang kita miliki tidak cukup, sehingga pendek kata kita masuk dalam kategori yang belum mampu, maka jangan memaksakan diri dengan menggunakan dana talangan. Kenapa? Karena Islam agama yang mudah, agama yang ringan, agama yang fleksibel. Tidak ingin Islam ini memberatkan umatnya. Ma ja'alallahu 'alaikum fid dini min haraj. Allah sama sekali tidak menjadikan atas kalian haraj, kesusahan dalam menjalankan agama, dalam menjalankan urusan agama. Sehingga termasuk hal yang tercela adalah kita memaksakan diri, alaikum minal amali ma tutikun. Hendaknya kalian itu mengerjakan amalan-amalan yang kuasa kalian lakukan. Nah, menanggung biaya yang sulit untuk bisa terlunasi karena memang penghasilan terbatas, aset tidak ada, ini termasuk takaluf yang tercela. Ya, makanya pada kesempatan ini saya mengajak seluruh biro perjalanan haji dan umroh, lembaga keuangan, dan seluruh kaum muslimin untuk bersikap proporsional. Jangan sampai hamba-hamba Allah, saudara-saudara kita yang secara finansial masih kesusahan, kadang dapat, kadang tidak, kadang ada job, kadang tidak, yang penghasilannya itu pas-pasan, maka jangan dipaksakan, jangan digoda untuk apa? Untuk menunaikan haji dan umrah padahal itu belum mampu mereka kerjakan. Allah Ta'ala. Baik, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, jazakumullah khairan. Semoga jawaban tadi bisa memberikan pemahaman ya bagi yang bertanya, dan kembali bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak pagi hari ini. Baik, pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali telah terhubung bersama kita pagi hari ini. Penelpon kelima, ada hamba Allah di Palembang. Fatwa TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, silakan Ibu. Keluarga kami. Tolong diulang, tadi suaranya terputus. Halo. Ini kan saya itu ada penyakit. Halo, assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Saya ini ada penyakit kan batu empedu Ustadz, sudah dioperasi, tapi sebelum operasi itu juga sudah paling ini jadi dilema itu ini Ustadz, kantuk yang pada misalnya sholat mau sujud terakhir ini Ustadz, kantuk yang sangat luar biasa, jadi kayak nggak terkendali, jadi set gitu tertidur, tapi sebentar gitu Ustadz, jadi nanti kan kita pas mau tersadar itu memang nggak ada berapa detik Ustadz, tapi sudah bertahun-tahun seperti Ustadz, seperti itu. Jadi kan takut istilahnya kita terlena pada tidur itu, tapi sudah terbiasa pada sujud terakhir itu kan mau sujud lama Ustadz, maksudnya mau sujud yang meminta kepada Allah itu tak tersadar, nggak sadar ini tertidur Ustadz. Itu ada lagi yang satu pas pada saat mengaji juga gitu Ustadz. Jadi misal kata habis duha yang berat banget itu duha Ustadz. Duha itu misal mau ngaji itu
paling banyak itu habisnya cuma dapat 2 lembar Ustadz. Sudah kantuk yang sangat luar biasa. Tapi kalau aktivitas tidak kantuk Ustadz. Ya, baik. Tidak ngantuk, Sudah. menderita gitu. Jadi Baik. Pertanyaannya Ibu. Ustadz, tidak diterima. Ya, pertanyaannya apakah diterima amal ibadah saya? Baik. Saya sudah. Iya, itu Ustadz. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Ibu di Palembang yang semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Yang pertama, Allah SWT berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Hendaknya kalian berjuang, berusaha menjalankan ketakwaan kepada Allah sekuat tenaga yang kalian bisa lakukan. Kalau Ibu telah berusaha sekuat tenaga yang Ibu miliki, maka insya Allah Allah terima ibadah Ibu. Yang kedua, berkaitan dengan berdoa dalam sujud. Doa dalam sujud itu bukan hanya di sujud terakhir. Dalam semua sujud kita, sujud pertama di rakaat pertama atau yang di rakaat kedua, ketiga, keempat, semuanya sama saja. Salah ketika kita mengkhususkan doa itu hanya di sujud terakhir. Tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW yang mengkhususkan doa pada sujud terakhir. Memang Nabi SAW memberikan arahan amma sujud fa'aktiru fihi minad du'a faqaminun an yustajaba lakum. Adapun sujud, hendaknya kalian memperbanyak berdoa karena doa yang kau panjatkan ketika engkau sujud itu sangat layak untuk diterima. Ya, bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan bahwa momentum ketika kita sujud dan momentum ketika kita tasyahud terakhir ya, sebelum salam itu adalah momentum yang paling arjah lil qabul, paling potensi untuk dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian poin selanjutnya yang ingin saya garis bawahi bahwa sejatinya tidak ada hubungan ya antara rakaat pertama, kedua, ketiga dengan ngantuk. Ya. Karena itu saya ingin nyarankan kepada Ibu untuk mengakhiri, untuk mengobati kebiasaan ngantuk yang luar biasa itu. Apalagi tadi disampaikan ketika dalam aktivitas biasa tidak ada rasa ngantuk. Maka saya sarankan pertama, hendaknya Ibu setelah mendengarkan acara ini, silakan Ibu berdoa, berwudu dengan tulus, niatkan ikhlas lillahi azza wa jalla ketika wudu, dan kemudian sholat duha 2 rakaat dengan berusaha untuk pasrah diri kepada Allah, ikhlas, mentadaburi apa yang Ibu baca, dan dalam rangka memohon perlindungan kepada Allah SWT dari godaan arwah-arwah yang tidak baik atau yang sering dikenal dengan setan. Meminta perlindungan. Dan selanjutnya Ibu setelah salam ya, dalam sujud nanti Ibu berdoa mohon perlindungan, dalam tasyahud akhir sebelum salam mohon perlindungan dan petunjuk kepada Allah SWT agar bisa menunaikan ibadah dengan sempurna. Dan setelah sholat, ini sebagai bentuk tawassul dengan amal soleh ya. Selanjutnya Ibu mengambil Al-Quran dan baca dengan niat meminta pertunjuk kepada Allah SWT dan perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Karena yang menjadikan Ibu ngantuk sejatinya kemungkinan besar adalah setan. Ibu berada dalam bayang-bayang setan. Karena dengan memohon perlindungan kepada Allah dengan bacaan Al-Quran, meminta petunjuk kepada Allah dengan bacaan Al-Quran, insya Allah apa yang Ibu keluhkan itu akan hilang. Binillah azza wa jalla. Semoga Allah SWT memberikan istiqamah kepada Ibu dan menjadikan Ibu sebagai hamba Allah yang senantiasa pasrah kepada Allah, senantiasa bersandar dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan Ibu. Wallahu taala alam. Baik Ustaz, syukron, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga jawaban tadi bisa mudah dipahami ya oleh ibu hamba Allah tadi yang bertanya di Palembang, dan semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak pagi hari ini. Baik pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali telah terhubung bersama kita pagi hari ini. Ada penelpon ke-6, Ibu Yanti di Sumatera Barat. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu, satu pertanyaan singkat. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu.
Ustadz, apa hukumnya memesan barang kepada seseorang yang belanjanya secara online, Ustadz? Apakah ini termasuk pembayaran yang tertunda dan pembelian yang tertunda, Ustadz? Baik, Ibu. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Bu Yanti, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Memesan itu ada dua kemungkinan. Memesan kepada orang yang belanjanya online, kalau itu dengan harga yang sama, alias yang memesan di online itu tidak mengambil keuntungan, alias menolong saja, membantu, maka tidak masalah. Sehingga kita membayar biaya harga dan mungkin biaya transfer, administrasi transfer, maka tidak masalah. Kedua, kalau kita kemungkinan kedua adalah dia menjual kepada kita barang yang belum dia miliki, namun dia bisa carikan di online. Ya, dia bisa carikan di online. Maka kemungkinan kedua ini ada dua kemungkinan. Kita bayar di muka, lunas. Dia misalnya sampaikan pada kita butuh kacang tanah 1 kintal atau 10 kilo. Kemudian ya baik, saya jual kepada Anda kacang tanah dengan kriteria demikian seharga 100.000, maka ini jual beli salam, maka boleh. Tapi kalau Anda hanya bayar ketika barang telah sampai, maka ini tidak memenuhi kriteria salam dan itu haram hukumnya, karena itu termasuk jual beli kali bil kali. Maka solusi agar transaksi ini dibenarkan menggunakan skema salam. Anda sampaikan kepada beliau bahwa saya butuh barang demikian-demikian, deskripsinya demikian-demikian. Nah, saya bayar di muka, ini harganya sekian, lunas. Tidak boleh DP ya, betul-betul lunas agar memenuhi kriteria salam. Maka ini fleksibel, tidak masalah. Tapi kalau Anda bayar ketika barang telah tiba, ini berarti Anda membeli barang dengan pembayaran tertunda dan penjual pun barangnya tertunda, tidak diserah terimakan ketika akad. Sehingga ini termasuk kali bil kali yang disepakati oleh para ulama sebagai transaksi yang terlarang. Wallahu ta'ala alam. Baik, syukron Ustaz. Jawaban yang telah disampaikan Masya Allah cukup jelas ya. Semoga bisa memberikan pemahaman bagi yang bertanya. Tadi ada Ibu Yanti di Sumatera Barat. Barakallahu fiik. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih ada sedikit waktu. Insya Allah kami akan bacakan pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Baik, alhamdulillah kembali telah terhubung penelpon kali ini ada Ibu Misrani yang sudah masuk di jaringan kami dari Lampung. Baik, kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ibu Misrani dari Lampung. Silakan Ibu. Saya itu kalau tahajud itu pertama itu mengerjakan sholat taubat. Nah, kemudian kalau itu saya mengerjakan sholat hajat. Nah, sholat hajat ataupun sholat taubat itu apa ada tuntunannya atau tidak ya Ustadz? Baik Ibu. Mohon penjelasan. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik. Barakallahu fiikum wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu Misrani ya. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi kita semuanya, pemirsa dan juga seluruh penyimak dimanapun Anda berada. Salat taubat itu memang ada tuntunannya dari Nabi SAW. Namun itu dilakukan setiap kali kita sadar kita telah terjatuh dalam perbuatan dosa. Bukan sebagai salat yang dirutinkan setiap saat walaupun tanpa ada alasannya. Hingga sholat taubat itu hanya dilakukan ketika ibu sadar baru saja melakukan perbuatan dosa agar Allah SWT berkenan menghapuskan dosa tersebut. Sehingga barang siapa muslimin yudhnimu dzamban, barang siapa muslim siapapun yang melakukan satu dosa, kemudian fayatatahhar kama amarah Allah, kemudian dia berwudu sebagaimana Allah perintahkan, fayusalli raka'atain la yuhaditsu fihi man nafsah. Kemudian dia sholat 2 rakaat dengan penuh khusyuk. Sama sekali tidak ada yang dia pikirkan kecuali apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan dalam sholatnya. Betul-betul konsentrasi penuh. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menghapuskan dosa yang dia kerjakan tersebut. Adapun sholat hajat
ya. Sebagian ulama memang ini masalah yang kontroversi berkaitan dengan status hadis yang mengajarkan sholat hajat. Apakah hadis yang sahih ataupun hadis yang lemah. Namun demikian, kalaupun itu hadis yang dhaif, kalau diniatkan dengan sholat 2 rakaat sebagai tawassul kepada Allah SWT agar Allah berkenan mengabulkan hajat kita, selama hajat itu halal, maka itu tidak masalah ya. Karena termasuk hal yang diajarkan dan dianjurkan adalah kita bertawassul kepada Allah dengan amal soleh, termasuk salah satunya adalah sholat ya. Namun perlu diingat bahwa memang status sholat hajat itu kontroversi di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan riwayatnya lemah, sehingga tidak harus dengan sholat, tawasulnya tidak harus dengan sholat, bisa jadi dengan sedekah, bisa jadi dengan bertaubat dan beristighfar. Dan bahkan taubat serta istighfar itu jelas-jelas diajarkan dalam Al-Quran. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh berpesan kepada kaumnya, hendaknya kalian senantiasa beristighfar kepada Rabb kalian, karena sejatinya Allah itu Maha Pengampun, Maha Ghafara. Kalau Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian, apa yang akan terjadi? Yursilis sama alaikum narara. Allah akan turunkan hujan yang lebat. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa jannatin wa anhara. Allah akan turunkan, berikan pula anak keturunan harta yang melimpah, ladang yang subur dan sungai yang mengalir. Dalam sabdanya Nabi SAW juga bersabda, innal abda la yuhramur rizqa bidzambin yusibuh. Sejatinya seorang hamba bisa saja terhalang dari jatah rezeki yang telah Allah tuliskan untuknya gara-gara dosa yang dia kerjakan. Maka berdasarkan keumuman dalil ini, tawassul dengan amal soleh, terutama dengan istighfar dan bertaubat kepada Allah, itu adalah salah satu tawassul yang paling efektif untuk melancarkan rezeki kita, memudahkan urusan kita, dan juga menjadikan apa yang menjadi hajat kita menjadi kenyataan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Barakallahu fikum. Masya Allah, jawaban yang cukup jelas. Semoga bisa memberikan pemahaman bagi yang bertanya tadi. Ada Ibu Misradi di Lampung, dan juga bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak pada pagi hari ini. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kami bacakan pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Kali ini ada pertanyaan tertulis dari Saudara Muhammad Faiz Mudhafar di Jawa Tengah. Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah lindungi seluruh asatidzah dan tim Dewan Fatwa. Anak kerja sebagai ASN dan memiliki program yang mempekerjakan pihak konsultan ketiga untuk suatu proyek dengan anggaran kantor. Pertanyaannya, bolehkah Anda mendapatkan makan dan minum dari hasil rapat yang diselenggarakan oleh konsultan? Kebetulan acara rapat ini dilakukan untuk kepentingan umum. Apakah termasuk rishwah, Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Islam itu agama yang luas. Memang Islam mengharamkan kita untuk bermain-main dan bersikap curang, ya. Mencari kesempatan dalam kesempitan dalam amanah yang Allah bebankan kepada kita, Allah percayakan kepada kita. Mencari keuntungan personal dari job yang telah menjadi amanah kita itu adalah haram. Itu disebut khianat ataupun curang atau korupsi. Namun bukan berarti kemudian kaku ketika kita melayani misalnya klien atau mungkin rekanan, dan pada jam-jam makan kita makan bersama mereka, diajak makan pada hidangan yang mereka siapkan, maka itu insya Allah tidak masalah. Karena memang momentumnya makan, dan wajar tentunya ketika jam makan siapapun yang ada di rumah kita, di kantor kita, di tempat kita untuk diajak makan. Karena itu bukan hal yang spesial. Tapi ketika kita diberi bingkisan untuk dibawa pulang, nah ini yang potensi menjadi suap, yang itu tidak dibenarkan. Maka insya Allah tidak masalah. Apalagi kita datang ke sana dalam konteks memberikan pengawasan, kontrol, atau memang ada momentum untuk sharing atau diskusi, koordinasi, maka insya Allah tidak masalah selama itu masih dalam batas yang wajar-wajar saja. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, syukran Ustaz Assalamualaikum atas warahmatullahi jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, atas jawaban-jawaban dan ilmu yang telah diberikan. Jazakumullah khairan Ustaz. Itu tadi menjadi pertanyaan terakhir kita Masya Allah, pada alhamdulillah. kesempatan pagi hari ini Ustaz. Hayakumullah, barakallahu. Sekali lagi syukran Ustaz. Jazakumullah khairan Ahlan wa sahlan. atas Ahlan marhaban waktu, bikum. kesempatan yang telah diberikan. Semoga Ahlan. Allah balas dengan ganjaran yang terbaik. Amin, Ustaz. antum kadzalik. Amin, barakallahu fikum. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita pagi hari ini dalam program live interaktif Bekal Muslim, Fikih Jual Beli dan Muamalah Kontemporer lainnya, tentunya bersama guru kita Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizahullah Ta'ala. Dan sebelum kami tutup, kami ingin mengajak pemirsa sekalian guna memanfaatkan peluang untuk bisa berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing. Dan pemirsa jangan lupa saksikan selalu program live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat sesuai jadwal yang telah ditentukan selama bulan Ramadan ini, mulai dari pagi, siang dan juga sore. Dan jangan lewatkan pemirsa di sore hari nanti pukul 16.00 setiap hari Senin tentunya ada live interaktif fikih praktis ilmu waris bersama guru kita Al-Ustaz Nizar Sa'ad Jabal LC MPD Hafizahullahu Ta'ala. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Sampai berjumpa kembali dalam program live interaktif yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana sekolah pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau berumah. Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, waktunya batal.